nama saya Joko Mulyono, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SMK Negeri 3 Sukoharjo, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK UIN Raden Mashed Surakarta. Pada video kali ini, saya akan melakukan uji kinerja. Berikut video pembelajaran saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bertemu kembali di mata pelajaran pendidikan agama Islam bersama dengan Pak Joko. Itu ya. Untuk yang selanjutnya, sebelum kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dulu. Silahkan untuk ketua kelasnya untuk bisa memimpin berdoa. Di tempat duduk, siap, gerak, berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya, baik. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan diberikan pemahaman ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma Amin. baik anak-anak, untuk yang selanjutnya ya, sebelum kita lanjutkan Pak Guru akan mengabsen. Untuk hari ini ada yang tidak hadir? Ini ya. Oke, alhamdulillah. Baik, untuk selanjutnya kita akan melanjutkan materi bab yang kedua ya. Yang kemarin kita sudah belajar bab pertama, yaitu berkaitan dengan fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam kebaikan dan etos kerja. Maka untuk bab yang kedua ini kita akan belajar tentang makna iman. Sebelum itu ya, di bab yang pertama itu masih ada hubungannya dengan materi kita hari ini, yaitu berkaitan dengan iman. Apa itu hubungannya? Yaitu hubungannya adalah ketika orang itu memiliki iman semakin kuat, maka orang itu akan memiliki sikap untuk selalu berkompetisi dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Kemudian yang kedua, kalau orang itu imannya semakin kuat, maka semangat kerjanya atau etos kerjanya juga semakin kuat. Sebaliknya, kalau imannya lemah, imannya turun, pasti juga amalnya juga ikut turun. Nah, itu hubungannya ya, materi kita hari ini dengan materi kita sebelumnya, yaitu berkaitan dengan fastabiqul khairat dan berlomba dalam kebaikan dan etos kerja. Untuk yang selanjutnya ya, sebelum kita lanjutkan, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama. Yang pertama diharapkan nanti kalian bisa menganalisis makna iman. Jadi nanti setelah pembelajaran hari ini diharapkan nanti kalian mampu untuk bisa menganalisis tentang makna iman. Kemudian yang kedua adalah kalian bisa, yaitu diharapkan bisa menganalisis tentang tanda-tanda orang yang beriman. Jadi dua hal ini tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kemudian yang selanjutnya sebelum kita ke materi, Pak Guru ada 3 pertanyaan. Ya, silahkan nanti dijawab, diangkat tangan dulu, nanti rebutan. Ya, yang pertama adalah apa yang kalian tahu tentang iman? Silahkan angkat tangannya siapa? Oke, sebutkan namanya.
Nama saya Johan Pratama Jati Waluyo. Ya, silahkan dijawab pertanyaannya. Menurut saya iman adalah percaya, Pak. Iman adalah Percaya. percaya. Oke, tepuk tangan untuk Johan. Yang selanjutnya, yang kedua adalah bagaimana hubungan antara iman dan amal. Apakah mungkin seseorang memiliki iman tanpa amal atau sebaliknya? Siapa? Silakan angkat tangannya. Oke, sebutkan namanya. Aisyah Zahra. Ya, silakan Aisyah bisa dijawab. Hubungan iman dan amal adalah yang pertama, iman akan melahirkan amal. Yang kedua, amal akan menguat iman. Yang ketiga, sehingga iman dan amal saling berkaitan dan tidak bisa dipisahkan. Kalau iman tanpa amal, maka iman tidak akan sempurna. Tapi kalau amal tanpa iman, maka amalnya tidak akan diterima oleh Allah. Ya, tepuk tangan untuk Aisyah. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana cara kita dapat meningkatkan kualitas iman kita dalam menghadapi tantangan dan godaan dalam kehidupan kita. Siapa? Silahkan angkat tangannya. Saya, Pak. Ya, sebutkan namanya. Nama saya Sendri Marita. Oke, Cindy, silahkan dijawab. Dengan meningkatkan pemahaman agama, meningkatkan amal saleh, dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Ya, tepuk tangan untuk Cindy. Kemudian untuk yang selanjutnya, Pak Guru akan sedikit menyampaikan tentang materi makna iman. Oke, yang pertama adalah makna iman. Ya, tadi sudah dijelaskan, sudah disebutkan sama teman kalian yaitu Johan, ya, disampaikan bahwa iman itu adalah artinya adalah percaya. Tapi pertanyaannya, apakah iman itu cukup hanya sekedar percaya kemudian orang disebut orang beriman? Tidak, ya. Jadi iman itu tidak cukup percaya, karena percaya itu makna iman secara bahasa. Sedangkan makna iman secara istilah itu diartikan bahwa iman itu harus dipercaya dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian yang ketiga dibuktikan dengan amal perbuatan. Jadi tidak cukup hanya yakin saja. Tidak cukup kita hanya mengucapkan saya percaya sama Allah. Ya, saya percaya dengan apa yang Allah ciptakan. Tapi harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Yaitu kalau kita percaya kepada Allah, ya buktinya adalah kita beramal soleh. Quran itu selalu menyebutkan, ya, ketika Allah menyebutkan dalam Quran itu kata-kata iman itu selalu diikuti dengan amal soleh, karena amal soleh dan iman tadi tidak bisa dipisahkan. Orang beriman ya harus beramal agar iman yang menjadi sempurna. Kemudian yang selanjutnya adalah dalil tentang iman. Ya, dalil tentang iman diantaranya adalah di dalam hadisnya Rasulullah. Hadis itu apa? Hadis itu adalah segala ucapan, perbuatan atau persetujuan Nabi. Nah, itu disebut dengan hadis. Nah, salah satu dari dalil tentang iman itu ada di riwayat Ibnu Majah, yaitu Rasulullah mengatakan an Ali ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisani wa amalun bil arkan. Yaitu dari Ali bin Abi Thalib. Ali itu adalah sepupunya Rasulullah, yaitu anaknya pamannya Nabi, yaitu Abi Thalib. Pernah berkata, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, iman itu adalah tambatan hati, atau iman itu diyakini di dalam hati. Kemudian iman itu harus juga diucapkan dengan lisan, wa qaulun bil lisani, harus diucapkan dengan lisan. Tidak cukup dengan dua hal itu, ya, tidak cukup dengan hanya diyakini dalam hati kemudian diucapkan dengan lisan, tetapi apa? Juga harus wa amalun bil arkan, harus dibuktikan dengan amal perbuatan. Barulah orang itu sempurna keimanannya. Atau dalam Quran itu Allah membagi manusia jadi dalam 3 golongan. Di antara adalah golongan mukmin. Nah, golongan mukmin adalah yang mukmin 3 ini. Dia mengucapkan dengan lisannya, kemudian meyakini dalam hatinya, dan selalu membuktikan dengan amal perbuatannya.
Kemudian ya dari makna iman tadi ya, bahwa iman itu harus diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan amal perbuatan, harus diyakini dalam hati. Tapi coba kita lihat di sekitaran kita, banyak orang yang dia mengaku iman, ya bahkan dengan mantapnya dia mengaku iman, tapi kalau disuruh sholat belum mau, ya. Ada orang yang mengaku beriman, apalagi di era globalisasi ini, ya banyak muncul permasalahan keimanan di sekitaran kita, ya. Di antara faktor globalisasi tadi, di antaranya di sini, ya di antara masalah iman yang terjadi di era globalisasi ini adalah yang pertama ada pengaruh apa itu relativisme moral, ya. Kemudian yang kedua ada sekularisme yang berkembang pesat, ini pengaruh iman, gitu ya. Kemudian meningkatnya konsumerisme dan materialisme, gitu ya. Kemudian juga apa? Krisis identitas agama. Dan yang kelima juga terjadi radikalisme dan eksklusivisme. Nah ini permasalahan iman di era globalisasi sekarang ini. Orang mengaku beriman tapi perilakunya masih radikal. Orang mengaku beriman tapi apa? Sifatnya sekuler, gitu ya, karakternya sekuler. Kemudian orang mengaku beriman tapi selalu apa? Memiliki sikap konsumerisme, gitu ya, dan sebagainya. Nah, banyak sekali permasalahan-permasalahan itu, di antaranya adalah 5 ini. Maka hari ini, ya, mulai ini kita akan berdiskusi, ya, kita akan berdiskusi bersama tentang permasalahan kelima iman tadi, ya, terutama di era globalisasi ini. Nanti kita akan bentuk kelompok, gitu ya, menjadi 5 kelompok, ya. Nanti setiap kelompok kita akan berdiskusi dengan 5 permasalahan iman di era globalisasi tadi. Oke, untuk pembentukan kelompok nanti kita berhitung 1 sampai dengan 5, kemudian nanti diulang 1 sampai dengan 5. Nanti yang urutan 1 itu kelompok 1, urutan 2 kelompok 2. Nanti setelah itu kalian bergabung, yang 1 bergabung dengan angka 1, yang 2 bergabung dengan angka 2. Oke, kita berhitung dari sebelah kanannya Pak Guru sini. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, Oke, silakan setelah ini kalian bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Oke, silakan mejanya bisa disatukan. Oke, baik, semuanya sudah berkumpul di kelompoknya masing-masing. Untuk yang selanjutnya, ya, tugas kalian untuk yang selanjutnya nanti Pak Guru akan membagikan, ya, LKPD-nya. Di sini sudah ada masing-masing kelompok sudah ada permasalahannya. Ya, di antaranya adalah kelompok 1, yaitu permasalahannya adalah pengaruh relativisme moral. Nanti silakan itu didiskusikan, ya, dengan kelompok kalian, ya. Boleh nanti sumbernya dari buku maupun lewat internet, ya. Silakan boleh lewat internet, boleh lewat buku mana saja, gitu ya. Nanti silakan yang kalian diskusikan 3 hal, ya, yang kalian diskusikan 3 hal. Yang pertama adalah maknanya, makna dari permasalahan itu apa, kemudian penyebabnya apa, ya, penyebab masalahnya apa. Kemudian silahkan kalian juga mencari solusinya, ya. Setelah tahu penyebab masalahnya apa, kira-kira solusinya apa, gitu ya. Silahkan bisa dicari baik lewat internet maupun lewat buku yang kalian punya. Tuh, ada pertanyaan untuk tugasnya? Belum ada. Oke, baik, Pak Guru akan membagikan ini kelompok 5. Kemudian kelompok 4, ya. Kelompok 4, kelompok 3. Ini kelompok 2. Terakhir ini kelompok 1. Oke, silahkan tugas kalian tadi 3 hal tadi, makna, jelaskan maknanya, kemudian penyebab masalahnya apa, kemudian solusinya apa. Silahkan berdiskusi, Pak Guru kasih waktu diskusi 20 menit.
Setelah itu silahkan nanti masing-masing kelompok presentasi, kelompok yang lain memperhatikan, mendengarkan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan ditanyakan. Oke, paham? Oke, silahkan 20 menit dari sekarang silahkan bisa berdiskusi. Oke. Sudah paham? Ya. Kelompok sini sudah paham? Ya, kita maknanya apa, kemudian penyebabnya apa, dan solusinya apa. Ya, bisa buka internet, bisa lewat buku. Ya, paham ya? Oke, baik, sudah 20 menit. Ya, sudah selesai semuanya? Sudah. Oke, setelah itu karena sudah selesai, ya persiapkan masing-masing kelompok ya untuk presentasi. Silakan masing-masing kelompok nanti ditunjuk siapa yang mau presentasi. Kemudian untuk kelompok yang lain, ya kelompok yang lain nanti silakan mendengarkan, kemudian nanti kalau ada pertanyaan silahkan diajukan. Oke, kita mulai dari kelompok yang pertama. Kelompok 1 silahkan sambil berdiri di tempat saja, sampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maknanya yaitu relativisme moral adalah pandangan yang menyatakan bahwa kebenaran moral bersifat subjektif dan bergantung pada konteks budaya, individu atau situasi. Dalam pandangan ini tidak ada nilai moral yang absolut dan setiap orang bebas menentukan sendiri apa yang benar dan salah. Penyebab yang pertama, globalisasi budaya, yaitu pertukaran budaya yang cepat menyebabkan pemikiran bahwa tidak ada nilai moral yang benar-benar absolut. Masyarakat mulai menganggap bahwa setiap individu atau kelompok berhak menentukan moralitas mereka sendiri. Yang kedua, pengaruh media. Media massa dan internet sering mempromosikan pandangan yang cenderung liberal, menonjolkan kebebasan tanpa batas dan menghamburkan batasan moral yang ditetapkan oleh agama. Solusi yang pertama, penguatan pendidikan moral agama. Pendidikan agama harus menekankan pentingnya standar moral absolut berdasarkan ajaran agama. Diskusi tentang bagaimana agama tetap relevan dalam menghadapi tantangan modern perlu dilakukan. Yang kedua, literasi media. Masyarakat perlu dibekali kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang merusak tatanan moral. Oke, kelompok 1 kasih tepuk tangan.
Oke, selanjutnya silakan dari kelompok yang lain ada yang mau ditanyakan ke kelompok 1? Ada? Oke, kelompok 4 silakan. Apa pertanyaannya? Bertanya, bagaimana relativisme moral mempengaruhi keimanan seseorang? Izin menjawab. Jawabannya adalah relativisme moral merupakan keimanan karena membuat orang menganggap tidak ada kebenaran absolut sehingga ajaran agama bisa diabaikan atau disesuaikan dengan preferensi pribadi. Oke, dari kelompok 4 sudah paham? Sudah. Oke, kita kasih tepuk tangan. Oke, yang lain masih ada pertanyaan tidak? Tidak. Oke, kalau tidak kita lanjutkan kelompok yang kedua. Oke, silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan permasalahan sekularisme yang berkembang pesat. Makna sekularisme adalah pandangan yang memisahkan agama dari kehidupan publik, terutama dari politik, pendidikan, dan urusan agama negara. Dalam sekularisme, agama dianggap sebagai urusan pribadi yang tidak seharusnya mempengaruhi keputusan atau kebijakan publik. Penyebab yang pertama, pemikiran Barat. Globalisasi membawa pengaruh pemikiran Barat yang cenderung memisahkan antara agama dan kehidupan publik. Sekularisme mengajarkan bahwa agama tidak relevan dalam kehidupan sosial, politik, atau ekonomi. Penyebab kedua, tekanan modernitas. Kemajuan teknologi dan ekonomi seringkali mengutamakan efisiensi dan produktivitas, sehingga nilai-nilai agama dianggap menghambat kemajuan. Solusi yang pertama, integrasi agama dalam kehidupan sehari-hari. Perlu ada upaya untuk menunjukkan bahwa agama tidak hanya mengatur ibadah, tetapi juga memiliki peran penting dalam sosial, politik, dan ekonomi. Solusi kedua, dialog antara agama dan sekularisme. Diskusi yang konstruktif antara pandangan agama dan sekular perlu dilakukan untuk memperkuat relevansi agama dalam kehidupan modern. Oke, dari kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok yang kedua? Tidak. Kalau tidak ada, kasih tepuk tangan untuk kelompok kedua. Oke, baik, kita lanjutkan ke kelompok yang ketiga. Silahkan perwakilan dari kelompok 3 berdiri di tempat disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna dari konsumerisme dan materialisme adalah kecenderungan untuk mengejar kepuasan materi dan mengukur kebahagiaan berdasarkan kepemilikan barang. Masyarakat yang konsumeristik berfokus pada pemenuhan kebutuhan material dan seringkali mengabaikan aspek spiritual. Penyebab 1. Kapitalisme global. Sistem ekonomi global yang sangat mengutamakan konsumsi dan pertumbuhan ekonomi mendorong masyarakat untuk mengukur kebahagiaan dan kesuksesan berdasarkan kepemilikan materi. 2. Media sosial. Media sosial seringkali mempromosikan gaya hidup mewah dan mengarahkan perhatian masyarakat pada hal-hal materi, menjauhkan mereka dari nilai-nilai spiritual. Solusi 1. Pendidikan tentang kesederhanaan dan spiritualitas. Ajaran agama tentang kesederhanaan dan pentingnya spiritualitas harus diajarkan dengan lebih efektif. Ini termasuk mengurangi ketergantungan pada materi dan fokus pada kebahagiaan batin. 2. Pengembangan gerakan anti konsumerisme. Masyarakat perlu didorong untuk menjalani gaya hidup yang lebih sederhana melalui kampanye anti konsumerisme yang dipromosikan oleh komunitas agama dan organisasi sosial. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok lain ada pertanyaan untuk kelompok yang ketiga? Tidak. Oke, kita kasih plus untuk kelompok ini. Oke, baik, kita lanjutkan ke kelompok yang keempat. Silahkan perwakilannya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya mempresentasikan tentang permasalahan krisis identitas agama
di tengah globalisasi budaya. Maknanya adalah krisis identitas agama terjadi ketika seseorang merasa bingung atau kehilangan rasa keagamaan yang kuat akibat pengaruh budaya luar, terutama di era globalisasi. Nilai-nilai agama terkikis oleh gaya hidup modern yang seringkali tidak sejalan dengan ajaran agama. Penyebabnya adalah yang pertama, pengaruh budaya global. Budaya barat yang dominan dalam globalisasi seperti kebebasan individu dan gaya hidup modern seringkali bertentangan dengan nilai-nilai agama. Banyak orang, terutama generasi muda, terpengaruh oleh gaya hidup ini. 2. Minimnya pendidikan agama yang relevan. Sistem pendidikan agama yang terlalu kaku dan tidak relevan dengan perkembangan zaman, yang membuat generasi muda sulit mempertahankan identitas keagamaan mereka. Solusinya adalah pendidikan agama yang kontekstual. Maksudnya, pendidikan agama harus disampaikan dengan cara yang relevan dan menarik bagi generasi muda, mengaitkan ajaran agama dengan kehidupan sehari-hari dan tantangan modern. Yang kedua, pembentukan komunitas keagamaan yang inklusif. Membangun komunitas agama yang kuat, inklusif, dan terbuka terhadap perbedaan budaya tanpa mengabaikan nilai-nilai agama. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok yang lain ada pertanyaan? Tidak. Oke, kasih plus untuk kelompok 4. Oke, baik, yang terakhir untuk kelompok yang kelima, silakan berdiri perwakilannya menyampaikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makna dari radikalisme dan eksklusivisme beragama. Radikalisme beragama adalah kecenderungan untuk mengadopsi pandangan agama yang ekstrim dan intoleran. Seringkali disertai dengan pemikiran bahwa kelompok lain yang berbeda kepercayaan adalah musuh. Eksklusivisme beragama adalah sikap yang menolak keberagaman dan menganut hanya satu pandangan agama yang benar. Penyebabnya yang pertama, pemahaman agama yang sempit. Kurangnya pemahaman agama yang mendalam dan komprehensif, serta pengaruh dari kelompok-kelompok ekstrem yang menyalahgunakan agama untuk tujuan politik atau sosial. Yang kedua, frustasi sosial dan ekonomi. Ketidakadilan sosial dan kemiskinan sering menjadi faktor yang membuat sebagian orang terjebak dalam ideologi radikal. Solusinya yang pertama adalah pendidikan agama yang modern. Mengajarkan Islam yang moderat yang menekankan pada toleransi, perdamaian, dan kasih sayang kepada umat manusia. Diskusi antar agama yang mendalam perlu digalakan untuk menghindari penyebaran paham ekstrim. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi dan sosial. Masyarakat perlu diberdayakan secara ekonomi dan sosial agar tidak mudah terpengaruh oleh ideologi radikal. Pemerintah dan lembaga sosial harus aktif dalam memerangi kemiskinan dan ketidakadilan yang sering menjadi pemicu radikalisme. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari kelompok 1 sampai 4 ada pertanyaan untuk kelompok 5? Tidak, kita kasih terus untuk kelompok. Oke, baik, alhamdulillah untuk diskusi kita hari ini sudah selesai. Kalian sudah mempresentasikan apa yang sudah kalian diskusikan tadi. Untuk yang selanjutnya dari 5 permasalahan tadi yang sudah kalian diskusikan, apa kesimpulannya? Ada yang bisa menyampaikan kesimpulan diskusi kita hari ini? Silahkan angkat tangannya siapa? Oke, sebutkan namanya. Nama saya Imanulita. Kesimpulannya, permasalahan keimanan di era globalisasi muncul akibat tekanan budaya, ekonomi, dan sosial yang seringkali bertentangan dengan nilai-nilai agama. Penyebab utamanya adalah pemikiran sekuler, materialisme, radikalisme, serta krisis identitas akibat pengaruh budaya global. Solusinya terletak pada penguatan pendidikan agama yang relevan dan modern, pengembangan spiritualisme, dan pemberdayaan sosial ekonomi. Sudah? Integrasi agama dalam kehidupan modern dapat membantu menjaga keimanan di tengah tekanan globalisasi. Ya, tepuk tangan teman-teman. Oke ya, jadi dari hasil diskusi
tadi yang sudah kalian sampaikan ya, dari 5 permasalahan tadi, yaitu ada relativisme moral, kemudian ada sekularisme yang berkembang dengan pesat, kemudian meningkatnya konsumerisme dan materialisme, kemudian ada krisis identitas agama, kemudian juga ada radikalisme dan eksklusivisme gitu ya. Itu di antara penyebabnya itu adalah itu tadi ya, apa yang sudah disampaikan teman-teman tadi, yaitu pengaruh budaya barat. Karena ada apa? Pengaruh globalisasi. Kemudian di antara solusinya ya dari permasalahan-permasalahan itu adalah tentang penguatan pendidikan agama yang relevan. Ya, pendidikan agama itu harus apa? Sesuai dengan kontekstualnya. Ya, bukan hanya sekedar teori, tapi juga mencakup juga tentang kontekstualismenya juga. Ini diantara adalah solusi dari permasalahan-permasalahan tadi. Oke ya, jadi harapannya nanti setelah kalian berdiskusi tadi ya, setelah ini ya, kita senantiasa meningkatkan iman kita ya. Dengan cara apa? Ya, dengan cara kita meningkatkan amal perbuatan kita. Oke, baik, untuk yang selanjutnya, karena waktunya hari ini sudah habis itu ya, kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Kita akan melanjutkan materi Su'abul Iman. Ya, hari ini adalah tentang makna imannya. Maka untuk di pertemuan berikutnya kita akan belajar yaitu makna Su'abul Iman atau cabang-cabang iman. Kemudian nanti juga macam-macam Su'abul Iman. Nanti macam-macamnya apa saja kita akan belajar di pertemuan berikutnya. Baik, yang selanjutnya kita akhiri terlebih dahulu pertemuan kita pada hari ini ya dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, baik, setelah ini silahkan dipersiapkan untuk mata pelajaran berikutnya. Oke, dari Pak Guru sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.